Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Untuk kali ini Ibu akan membahas bab mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Subbabnya ini mengenai pengertian dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Anak-anakku, pelaku ekonomi itu diartikan sebagai orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kalau ada orang yang melakukan kegiatan ekonomi, maka dia bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Nah, ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama ini rumah tangga keluarga atau konsumen atau disingkat sebagai RTK. Yang kedua ada rumah tangga perusahaan atau produsen, disingkat sebagai RTP. Kemudian yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Nah, peran rumah tangga keluarga atau konsumen ini ada 2. Yang pertama sebagai konsumen tentu saja ya. Kemudian yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Itu bisa berupa lahan, tenaga kerja, modal ataupun keahlian. Nah, rumah tangga keluarga itu pasti harus mempunyai pendapatan untuk bisa mengkonsumsi barang atau jasa. Pendapatan rumah tangga keluarga itu ada 4 ya, hasil pendapatannya ada 4. Yang pertama bisa dari sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Ini pendapatan dari sewa. Kemudian ada juga pendapatan yang berasal dari upah atau wage. Nah, ini berupa balas jasa yang diterima karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga ada bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat ada pendapatan laba atau keuntungan atau disebut juga sebagai profit. Ini balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Faktor-faktor produksi ini ada 4. Yang pertama itu ada faktor produksi alam. Ini segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Yang kedua ada faktor produksi modal. Tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa mesin, gedung, atau alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja. Ini berupa tenaga kerja manusia atau SDM ya, sumber daya manusia. Nah, kemudian ada juga faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Ini kemampuan untuk mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Nah, berikutnya ada peran rumah tangga perusahaan atau produsen atau RTP. Ada 2 ya perannya. Yang pertama memproduksi barang atau jasa, yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Nah, anak-anakku, ini ada salah satu gambar hubungan antara rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga keluarga. Jadi saling berkaitan ya, rumah tangga konsumen bisa bekerja di suatu perusahaan sehingga bisa menghasilkan barang atau jasa. Kemudian nanti upahnya bisa satu bulannya misalkan diberi upah oleh rumah tangga perusahaan karena sudah bekerja di perusahaan tersebut membuat suatu barang dan jasa. Nah, kemudian ada rumah tangga pemerintah. Ini ada 3 ya perannya. Yang pertama sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Contohnya itu pemerintah bisa memberikan subsidi atau menentukan pajak. Kalau subsidi misalkan
minyak ini ya bensin ya, solar atau apapun, minyak bumi untuk kendaraan. Nah, itu kan ada salah satu jenis minyak bumi yang mendapatkan subsidi sehingga murah harganya gitu ya. Biasanya subsidi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang ekonominya itu ke bawah gitu ya. Kemudian peran rumah tangga pemerintah juga bisa sebagai konsumen, karena ketika pemerintah mengerjakan sesuatu pasti butuh peralatan gitu ya, atau perlengkapan. Misalnya kalau di satu perusahaan pemerintah bikin catatan keuangan kan butuh kertas, butuh tinta. Nah, itu juga sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga ada produsen. Sebagai produsen ini adanya BUMN atau badan usaha milik negara, contohnya seperti PT KAI atau Kereta Api Indonesia dan juga PLN ya. Nah, kemudian ada juga peran rumah tangga luar negeri, ini dengan adanya ekspor dan impor ya. Ekspor itu suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean, atau daerah pabean itu suatu daerah milik RI yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara. Kalau impor itu sebaliknya, suatu aktivitas di mana memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain ya. Jadi secara sederhananya ekspor itu mengirim barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor itu menerima barang atau jasa dari luar negeri. Nah, anak-anakku, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pekan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu kalian, dan bermanfaat bagi diri kalian. Terima kasih sudah menyimak video Ibu kali ini. Kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan subbab materi yang baru ya. Oke, Ibu tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.